Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sinta Kurnia kembali menemani Anda dalam program Padang Panjang Sepekan. Inilah informasi pertama dari Studio Kominfo Kota Padang Panjang. Dihadiri oleh Wali Kota Fadli Amran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri dan Badan Kontak Majelis Taklim Padang Panjang gelar wirid bersama pada Jumat 17 Maret di Islamic Center. Ini kita dapat saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Wirid jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang digelar Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri dan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Padang Panjang tersebut menghadirkan Ustadz Syafrimon sebagai pengisi tausiah. Dalam sambutannya, Wako Fadli mengatakan wirid menjadi momentum untuk bersilaturahmi, saling memaafkan serta menambah amal ibadah sebelum memasuki bulan Ramadan. Wako Fadli juga mengajak seluruh jamaah untuk bisa mengisi waktu dengan memperbaiki atau memperkuat ibadah agar selama Ramadan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi BKMT yang selalu konsisten mengikuti kegiatan wirid tingkat kota maupun provinsi, serta selalu rutin mengadakan wirid setiap bulannya di Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Seiring dengan didapatnya penghargaan Universal Health Coverage dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia serta BPJS Kesehatan pada 14 Maret lalu, Padang Panjang tercatat sudah 6 kali berturut-turut menerima penghargaan tersebut. Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC 2023 diberikan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten kota di Indonesia yang telah mencapai kepesertaan JKN lebih dari 95%. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan, Padang Panjang sudah tercatat UHC sejak tahun 2018. Ia juga mengatakan UHC merupakan sebuah target dari visi dan misi untuk memajukan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan kesehatan. Adapun penyerahan penghargaan UHC 2023 JKN ini disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Direktur BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sampai dengan 1 Maret 2023 sudah 90% jumlah penduduk di Indonesia dijamin akses layanan kesehatan melalui program JKN KIS. Dengan kata lain, sudah 252,1 juta jiwa penduduk ber-JKN. Alhamdulillah hari ini saya bersama Kepala Dinas Kesehatan dan juga dari BPJS Kesehatan beserta jajaran mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage yang mana kita sudah dari dulunya tentu menjamin keselamatan dan juga kesehatan dari masyarakat kita, dan hari ini bekerjasama dengan BPJS Kesehatan alhamdulillah sudah hampir 100% ya, mungkin 99% penduduk Kota Padang Panjang sudah terlindungi asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Tentunya pelayanan ini akan terus kita tingkatkan dan tentunya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah merealisasikan penghargaan UHC ini. Terima kasih banyak. Rajo Alam dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang Sepekan. Menghadiri malam puncak HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-49, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi DPD PPNI Kota Padang Panjang dan berharap perawat tetap bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam hal kesehatan. Menghadiri malam puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ke-49, Jumat 17 Maret 2023 malam di lantai 2 Poliklinik RSUD, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan telah banyak kegiatan yang dilakukan para perawat dan PPNI khususnya di Padang Panjang yang bertujuan guna mengembangkan profesionalisme dan sesuai dengan slogan Padang Panjang Oke, Padang Panjang Jaya. Di usia PPNI yang ke-49, Wako Fadli berharap perawat tetap bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam hal kesehatan. Sementara itu, Ketua DPD PPNI Padang Panjang Masya Yunis saat membacakan sambutan dari Ketua Umum DPP PPNI menyampaikan, peringatan HUT PPNI kali ini mengangkat tema Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme.
Ia menyebutkan peringatan HUT PPNI kali ini menjadi momentum untuk mengingatkan kembali komitmen dari setiap perawat sebagai pelayan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan tugas mulia dalam segala situasi dan kondisi. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Menjadi pembicara pada seminar manajemen kepemimpinan Leadership Start With Yourself yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wali Kota Fadli Amran ajak generasi muda berproses menjadi pemimpin. Kiai Haji Ahmad Dahlan, apakah Buya Hamka dan lain-lain, tidak ingin membaca, tidak ingin belajar, cuma nonton TikTok saja, hanya membaca sepenggal-sepenggal saja, tidak ingin melirik lebih dalam tentang dokumenter ataupun biografi ataupun membaca, ya tidak akan kita mempunyai pemimpin-pemimpin besar tadi. Sekali lagi, start with small steps ya, dari usia dini, jalani, pelajari, ikut organisasi, saya yakin semuanya pasti bisa jauh lebih sukses daripada saya. Seorang pemimpin tidak lahir begitu saja. Ada proses yang dilalui, ada pengorbanan yang merupakan bagian dari proses itu sendiri. Hal ini disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat menjadi pembicara pada seminar Manajemen Kepemimpinan Leadership Start With Yourself yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau UMSB, Sabtu 18 Maret 2023. Wako Fadli menyebutkan kepemimpinan adalah proses, dimulai dari diri sendiri, kemudian peduli terhadap sekitar. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan harus ada hubungan pada kemaslahatan. Keberadaan sebagai seorang pemimpin harus memberikan manfaat bagi orang yang dipimpin. Sebelumnya, Dekan FKIP UMSB Gus Maizar Chandri mengatakan, manajemen kepemimpinan adalah suatu seni, mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan pada sebuah komunitas. Sementara itu, Gubernur BEM FKIP UMSB Afdal Zikri berharap kegiatan ini bisa memberikan pencerahan bagi para mahasiswa maupun siswa dari sejumlah sekolah yang hadir pada kegiatan tersebut. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kota Padang Panjang menggelar kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa dan penyambutan Ramadan. Kegiatan yang diikuti 50 pemuda dan remaja dari berbagai masjid di Kota Padang Panjang tersebut turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran. Wali Kota Fadli Amran saat membuka kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa atau Mabit dan penyambutan atau Tarhib Ramadan Sabtu 19 Maret 2023 malam di Masjid Islamic Center menyampaikan apresiasi kepada pemuda dan remaja masjid yang telah hadir untuk meluangkan waktunya. Ia berharap para peserta bisa menjadi calon pemimpin yang membawa perubahan di masa yang akan datang. Lantaran di usia muda, mereka telah menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan, mengisi hari-hari dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Sementara itu, Ketua DPW BKPRMI Sumatera Barat Nurliza mengatakan, peserta Mabit dan Tarhib Ramadan ini termasuk orang pilihan karena bisa hadir mengisi dengan kegiatan penuh makna dan ilmu. Dirinya juga mengapresiasi kepedulian Wako Fadli terhadap pembinaan pemuda dan remaja masjid. Pemko Padang Panjang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberikan perhatian dan pembinaan. Banyak kegiatan yang disiapkan, ada smart surau hingga internet masuk masjid. Hal ini merupakan upaya membawa generasi muda dekat dengan masjid. Tampak hadir Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedako Erwina Agreni dan pejabat terkait lainnya. Hari Suyata dan tim juru kamera Padang Panjang sepekan. Bernuansa Japanese and Scandinavian, Rainforest jadi pilihan destinasi kuliner baru di Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan selamat atas grand launching Rainforest dan mengucapkan terima kasih kepada para owner yang telah berinvestasi di Kota Padang Panjang. Perpaduan antara desain Japanese dan Skandinavian menjadi konsep Rainforest Coffee and Kitchen, salah satu coffee shop yang baru saja melakukan grand opening Sabtu 18 Maret 2023 malam. Berlokasi di Jalan Belakang SMP Negeri 1, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, coffee shop ini merupakan bisnis bersama yang dimiliki Herman Rustam, Arya Kurniawan, dan Jimmy S. Menu andalan yang dihadirkan ialah coffee blend. Kopi yang dipakai adalah jenis Arabica dari Gayo dan Kerinci. Kemudian ada Robusta dari perkebunan di Cincin milik salah seorang owner. Varian makanannya pun beragam. Salah satu menu favorit ialah ayam rempah sambal bawang yang merupakan racikan spesial dan signatur coffee shop tersebut.
Rainforest dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Selain sarapan pagi versi coffee shop, tempat ini juga cocok sebagai working space, event, dan gathering. Wali Kota Fadly Amran mengucapkan terima kasih kepada para owner yang telah berinvestasi di Kota Padang Panjang. Kuliner menjadi tujuan yang tepat di kota ini. Dari segi kenyamanan dan cuaca sangat mendukung. Ia juga meminta agar kopi yang disajikan juga mengangkat brand kopi lokal. Kepada para owner yang sudah berinvestasi di Kota Padang Panjang, saya rasa kulineri ini menjadi tujuan yang tepat di Kota Padang Panjang karena cuaca kita, dan alhamdulillah pasar kuliner, pasar seni dan lain-lain juga bertemakan kulineri. Sehingga tadi saya sampaikan kalau bisa memang mengangkat brand kopi lokal, apalagi tadi sudah disampaikan ada perkebunan kopi sendiri. Nah ini mungkin juga bisa diangkat, jadi UMKM-nya pun juga kena kan begitu ya. Dan di luar itu mudah-mudahan bisa menjadi tempat hangout, tempat diskusi, tempat berkumpul, tempat bertemu ya milenial-milenial yang ada di Kota Padang Panjang. Saya ucapkan terima kasih. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemerintah kota raih penghargaan PPKM Award dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diterima oleh Wakil Wali Kota Asrul. Kota Padang Panjang menjadi kota kabupaten terbaik dalam penanganan COVID-19 di wilayah regional Sumatera. PPKM Award diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi positif untuk masyarakat dan lingkungan dalam berjuang mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Wakil Wali Kota Asrul mewakili pemerintah Kota Padang Panjang menerima penghargaan sebagai kota kabupaten terbaik dalam penanganan COVID-19 di wilayah regional Sumatera. Ia mengatakan, dalam menangani pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi, Pemko Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis. Pemko juga melakukan penyaluran bantuan sosial tunai, baik dari anggaran Kementerian Sosial maupun dari APBD, serta bantuan-bantuan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wawako Asrul juga mengungkapkan selama COVID-19 dari data yang diperoleh, capaian vaksinasi Kota Padang Panjang selalu tertinggi di Sumatera Barat. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo dalam arahannya menyebutkan, dibandingkan rata-rata dunia, Indonesia termasuk negara yang berhasil menangani COVID-19. Hal ini tak terlepas dari peran serta kerja keras dan perjuangan yang dilakukan semua unsur yang terlibat. Jokowi berharap bangsa Indonesia belajar dari penanganan pandemi COVID-19. Ia menekankan kerjasama semua pihak yang berhasil dibangun saat krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penghargaan PPKM Award hanya diberikan pemerintah pusat kepada 16 provinsi dan 17 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kota Padang Panjang menjadi satu-satunya di Sumatera Barat yang berhasil meraih penghargaan tersebut. Untuk Pulau Sumatera, hanya ada 3 kota yang mendapatkan, yaitu Kota Medan, Kota Palembang, dan Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama. Turut mendampingi Wakil Wali Kota Asrul saat menerima penghargaan tersebut, Kepala BPBD Kesbangpol I Putu Venda beserta Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kesbangpol Subeki. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bekerja sama dengan Forum Imam Padang Panjang, Pemko melalui Badan Kesejahteraan Rakyat atau Kesraseddako gelar pelatihan Imam Masjid se-Kota Padang Panjang yang dibuka langsung oleh Wali Kota Fadly Amran. Kegiatan pelatihan Imam Masjid se-Kota Padang Panjang yang diselenggarakan Selasa 21 Maret 2023 di Sekretariat MUI Padang Panjang dibuka Wali Kota Fadly Amran dan dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Alizar, Ketua MUI Buya Zulhamdi, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Syahdanur, dan Kabak Kesraseddako Erwina Agreni. Pelatihan digelar selama 2 hari dan diikuti sebanyak 47 imam masjid yang ada di Kota Padang Panjang. Wako Fadly mengatakan pembangunan kawasan Islamic Center dari awal bertujuan sebagai tempat pembelajaran. Salah satunya pelatihan bagi imam-imam masjid yang juga bertujuan untuk upgrading imam-imam masjid tersebut agar bisa menjadi imam yang dicintai, adil, arif bijaksana, dan menjadi imam yang betul-betul mengundang masyarakat untuk memakmurkan masjid.
Wako Fadli juga berharap Forum Imam bisa mengundang imam dari seluruh Sumatera Barat untuk datang ke Islamic Center, sehingga masyarakat, khususnya imam di Sumatera Barat, mempunyai patron pendidikan ke Kota Padang Panjang sesuai dengan namanya, Kota Serambi Mekah. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli juga menyampaikan Pemko insya Allah akan memberikan 4 slot umroh kepada 1 imam, 2 garin masjid atau musola, dan 1 guru TPQ. Allah Subhanahu wa taala mau wali kota dan lain-lain tentu wajib mengupgrade. Saya pun selaku wali kota walaupun orang politik dikumpulkan sering secara nasional untuk mengupgrade karena mempunyai amanah dan tanggung jawab. Apapun profesinya saya yakin kewajiban itu ada. Ya, jadi pelatihan ini penting karena ini tanggung jawab dari kita masing-masing. Apapun profesinya karena diberikan tanggung jawab. Nah, namun kacamata kami adalah bagaimana ini berkembang, Bapak-bapak semua. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Saya Fadli Amran, Datuk Paduka Melano, Wali Kota Padang Panjang, bersama-sama dengan Forum Imam Masjid Kota Padang Panjang mengucapkan marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bersama bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Luncurkan 5 inovasi unggulan, Wali Kota Fadli Amran apresiasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang terus berinovasi guna peningkatan kualitas pelayanan. 5 inovasi unggulan yang diluncurkan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Padang Panjang terdiri dari Simantap, Sistem Informasi Manajemen dan Penyimpanan Data Kepegawaian, Sisutan, Sentuhan Ikhlas Sesudah Pelayanan, Pojok Manis, Pojok Makan Minum Gratis, Berbagi Kasyah, Berbagi Perlengkapan Ibu dan Bayi, dan Nanta Pakai atau Data Profil Keperawatan. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan RSUD salah satu ujung tombak pelayanan publik di sektor kesehatan. Pelayanan yang diberikan RSUD kepada masyarakat adalah cerminan wajah pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, upaya-upaya inovatif dan kreatif yang diluncurkan patut diapresiasi bersama. Ia berharap inovasi tersebut betul-betul dapat memberi dampak positif yang besar, serta menguatkan persepsi publik terhadap peningkatan kualitas RSUD sebagai rumah sakit pemerintah dengan pelayanan prima dan mampu menampilkan suasana dan pelayanan yang humanis. COP untuk kesehatan, tidak ada yang lain kecuali pendidikan dan kesehatan. Sehingga fungsi kita bersama di pemerintahan, kesehatan menjadi tiang, ya, menjadi garda terdepan dari bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Makanya sekarang sistem BPJS kita ini salah satu yang terbaik secara global. Ya. Kalau dulu Obamacare, tapi karena Obama tidak ada lagi, sekarang tidak dilanjutkan. Sekarang yang betul-betul asuransi ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan launching inovasi tersebut, Ketua DPRD Mardiansyah, Ketua TPPKK Dr. Dian Puspita Fadli Amran, Forkopimda, Kepala Kantor Kemenak, Kepala Cabang Bank Nagari, Direktur RSUD, para dokter dan tenaga kesehatan. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menyerahkan surat keputusan Wali Kota tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil periode 1 April 2023. Dalam kesempatan itu juga diserahkan piagam pensiun dan uang penghargaan Korpri bagi PNS yang memasuki masa purna bakti. Surat keputusan atau SK Wali Kota tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atau PNS periode 1 April 2023 diserahkan Wali Kota Fadli Amran kepada 147 orang, di antaranya golongan 2 sebanyak 29 orang, golongan 3 sebanyak 107 orang, dan golongan 4 sebanyak 11 orang. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli juga berterima kasih kepada PNS yang memasuki masa purna bakti atas dedikasi selama mengabdi untuk Kota Padang Panjang. Ia juga menjelaskan untuk layanan pemberhentian PNS yang diproses melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN sebanyak 23 orang dengan TMT BUP 1 Januari 2023 hingga 1 April 2023. Di antaranya golongan 3D 1 orang, golongan 4A 11 orang, golongan 4B 9 orang, dan golongan 4C 2 orang.
parlemen. Sementara itu kepada PNS yang naik pangkat, Wako Fadli mengatakan kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas pengabdian ASN dan bisa menjadi momentum untuk introspeksi, kreativitas, dan komitmen sebagai ASN. Saya mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini. Saya yakin mungkin mengabdi lebih lama daripada saya hadir di dunia ini. Ada yang 37 tahun, ada yang 40 tahun. Ya, begitu banyak sumbangsih yang sudah diberikan, begitu banyak bantuan dan juga tenaga pikiran semuanya yang sudah disumbangsikan kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dilantik pada 20 Maret lalu, Jerniati resmi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Menyambut kedatangannya, Pemko gelar acara malam pengantar tugas pada Selasa 21 Maret di pendopo rumah dinas wali kota. Menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang Jerniati yang menggantikan Kejari sebelumnya Nilma yang pindah tugas ke Temanggung, Jawa Tengah, Pemko gelar acara malam pengantar tugas. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Sekdako Soni Budaya Putra, Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran, pimpinan BUMN, BUMD, dan OPD. Dalam suasana penuh keakraban tersebut, Jerniati yang hadir bersama keluarga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Pemko dan juga unsur Forkopimda lainnya. Ia mengatakan dengan bertugas di Padang Panjang, banyak hal yang harus ia pelajari, termasuk adat istiadat yang ada di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Wako Fadli juga memperkenalkan tentang Kota Padang Panjang yang berjuluk Kota Serambi Mekah ini sebagai kota tujuan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan resmi bertugas sebagai Kajari di Padang Panjang, Wako Fadli berharap Jerniati betah dan nyaman selama di Padang Panjang dan bisa memperkuat sinergi Forkopimda dalam membangun Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Kota Padang Panjang, kami mempunyai visi misi bersama Bapak Wakil Wali Kota untuk Padang Panjang bermarwah dan bermartabat. Kami memang sangat fokus sekali terhadap pembinaan, pendidikan, dan juga bagaimana mengembangkan SDM. Ya, karena kalau di Padang Panjang, berbicara wisata ada, fokusnya wisata kuliner. Tetapi apakah bisa bersaing dengan Bukit Tinggi dan lain mungkin belum. Jadi memang kita tetap fokus terhadap visi kita, bagaimana pendidikan berjalan dengan baik, bagaimana perdagangan khususnya kulineri ini berjalan dengan baik. Kalau sekarang ini pajak retribusi kuliner di Padang Panjang ini kita cut menjadi 5%, Bu. Jadi 5% supaya tumbuh wisata kuliner di Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan Padang Panjang Sepekan agar informasi Anda mengenai Kota Padang Panjang terus diperbarui. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.